Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, jumpa lagi hari ini. Kita akan ceritakan kisah-kisah dalam Islam teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, dalam keluarga tentu tidak semuanya bahagia. Kadang sedih, kadang senang, kadang tawa, kadang juga mengeluarkan air mata teman-teman sekalian. Maka itulah salah satu kata ulama kita, bumbu-bumbu dalam berkeluarga. Maka teman-teman sekalian, pada kali ini cerita kali ini teman-teman berasal dari kota Isfahan, yang mengait dalam keluarga teman-teman sekalian. Jadi dalam satu keluarga ini, entah kenapa sang istri ini teman-teman sekalian buat kesalahan apa, kemudian sang suami ini memberikan pelajaran kepada istri, sambil main tangan memukul pada istrinya. Untungnya pada saat itu belum ada undang-undang KDRT pada teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, ketika sang suami memukul sang istri untuk memberi pelajaran, membabi buta teman-teman sekalian, begitu emosinya, nafsunya begitu tinggi, menghakimi sendiri teman kepada istrinya, sehingga sang istri teman-teman sekalian telah dipukul, kemudian alhasil sampai daripada istrinya meninggal dunia. Tentu sang suami itu kaget, karena sang suami ini memberikan pelajaran kepada sang istri bukan bermaksud untuk membunuh, tetapi karena emosi yang tinggi, hawa nafsu yang tinggi teman-teman sekalian, dipengaruhi oleh syaitan teman-teman sekalian, sehingga memukulnya sampai meninggal dunia. Maka entah kenapa teman-teman sekalian, karena sudah ketakutan dan sebagainya, kemudian sang suami ini menyembunyikan sang istrinya tadi yang telah dia bunuhnya. Takut kalau keluarga sang istri ini mengetahuinya. Kemudian sang suami datang kepada teman yang dipercayainya menceritakan perkara ini kepadanya. Maka setelah diceritakan, sang teman ini pun memberikan solusi. Bahwasanya kalau begitu, kalau kau takut diketahui oleh keluarganya istrimu, kalau kau telah membunuh istrimu, maka carilah pemuda, kemudian bunuh pemuda itu, simpan kemudian taruh dekat daripada istrimu yang meninggal dunia, supaya orang-orang ini menganggap bahwasanya istrimu selingkuh dengan pemuda ini, sehingga engkau membunuhnya. Maka teman-teman sekalian, karena sudah tidak ada jalan lain, sudah pikirannya juga buntu teman-teman sekalian, maka dia menyetujui daripada usulan temannya tadi. Dalam berpikir di mana mau dapatnya seorang pemuda untuk dibunuhnya. Maka dari rumah temannya ke rumahnya tadi ini, sambil berjalan teman-teman sekalian, maka dalam perjalanan ketemulah seorang pemuda yang ganteng teman-teman sekalian, berperawakan baik. Maka setelah itu sang suami tadi ini ajak kenalan daripada pemuda tersebut, kemudian mengajak ke rumahnya sambil dilayani, diberi minum, diberi makan teman-teman sekalian, berbincang-bincang teman-teman sekalian. Setelah itu ketika pemuda ini lengah, barulah teman-teman sekalian seseorang tadi ini, sang suami ini membunuhnya dengan menebas lehernya teman-teman sekalian. Setelah itu teman-teman, maka kejadian ini diketahui oleh keluarga sang istri, keluarga sang istri pun datang ke rumah suami tadi, datang ke rumah menantunya, menanyakan perihal tersebut. Maka sang suami katakan, saya telah mendapati daripada istri saya telah selingkuh dengan laki-laki ini, sehingga saya membunuhnya. Karena keluarga istri pun tidak tahu motifnya bagaimana teman-teman sekalian, maka dia percaya, bahkan dia mendukung menantunya, bahasanya perkelakuan ini perkara yang benar. Anaknya selingkuh teman-teman sekalian, kemudian dibunuh dengan selingkuhannya. Maka tak lama berselang, temannya yang tadi memberi saran ini ke rumah, temannya tadi, sang suami tadi teman-teman sekalian, sambil mencari anaknya. Setelah mencari anaknya, teman dia bertanya kepada sang pelaku tadi, bahwasanya apakah kau sudah menjalankan daripada apa yang saya sarankan tadi? Maka benar, saya telah menjalankan daripada apa yang kau sarankan. Setelah itu dia berbincang-bincang teman-teman sekalian, dia mencari anaknya yang sampai hari ini sudah petang teman-teman sekalian tidak kunjung pulang.
Kemudian sambil bercakap-cakap, berbicara, maka sang temannya tadi ini yang memberi saran ingin melihat tadi pemuda yang dibunuhnya. Maka ternyata teman-teman sekalian, setelah dilihat, oh pemuda yang dibunuh, ternyata anaknya yang dicari yang selama ini teman-teman yang tidak kunjung pulang. Nah, ternyata anak itulah yang dibunuh. Maka dengan perasaan menyesal teman-teman sekalian, dia mengambil tanah kemudian dia sapu kepalanya sebagai tanda penyesalannya teman-teman sekalian. Maka teman-teman sekalian, dia teringat dengan sabda Rasulullah SAW bahwasanya barang siapa yang menggali sumur untuk mencelakakan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya dalam sumur tersebut. Maka itulah teman-teman satu cerita dari Isfahan, bagaimana kita ini sebenarnya apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya, apabila kita ini berbuat kejahatan atau menyuruh orang berbuat jahat, maka pada hakikatnya kejahatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka semoga cerita ini bermanfaat. Barakallahu fikum.